Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Latihan 5. Nomor 1. Salah satu persyaratan keputusan tata usaha negara agar dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat tertulis. Tujuan dari keputusan badan atau pejabat tata usaha negara bersifat tertulis adalah berhubungan dengan a. Menunjukkan bahwa pejabat tata usaha negara mahir baca tulis. B. Untuk mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam tata laksana pemerintahan. C. Untuk mempermudah pembuktian. D. Untuk menghabiskan anggaran alat tulis kantor. Nomor 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa a. Gugatan ditolak. B. Gugatan dikabulkan. C. Gugatan tidak dapat diterima. D. A, B dan C benar. Nomor 3. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa a. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. B. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. C. Penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. D. A, B dan C benar. Nomor 4. Bunyi amar putusan dalam perkara pengadilan sengketa tata usaha negara adalah sebagai berikut, kecuali a. Menyatakan jual beli antara Pemda X dengan PT Y adalah batal demi hukum. B. Menyatakan tidak sah atau batal keputusan pejabat tata usaha negara. C. Memerintahkan pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan surat keputusan baru. D. Memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi. Nomor 5. Yang termasuk dalam biaya perkara. A. Biaya kepaniteraan dan biaya meterai. B. Biaya saksi, ahli, dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari 5 orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan 50 hari kerja. C. Biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang. D, A, B dan C benar. Nomor 6. Pihak yang membayar biaya perkara dalam perkara tata usaha negara adalah a. Penggugat. B. Tergugat. C. Pihak yang dikalahkan. D, A, B dan C salah. Nomor 7. Jumlah biaya yang harus dibayar oleh penggugat dan atau tergugat disebut dalam a. Amar putusan pengadilan. B. Pengumuman pengadilan. C. Pengumuman di surat kabar. D. Pengumuman di radio. Nomor 8. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tata usaha negara adalah a.
verzet, B. Banding, C. Kasasi, D. Peninjauan kembali. Nomor 9. Bila terhadap putusan pengadilan tata usaha negara ada yang tidak, upaya hukumnya diajukan ke A. Pengadilan Tinggi, B. Pengadilan Tinggi Agama, C. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT Tun, D. Pengadilan Tinggi Militer. Nomor 10. Jangka waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN adalah A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 28 hari. Nomor 11. Pengajuan memori banding dalam perkara tata usaha negara adalah A. Bersifat wajib, B. Tidak wajib, C. Terserah penggugat, D. Tergantung tergugat. Nomor 12. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum. A. Gugatan baru, B. Perlawanan, C. Melaporkan hakim ke Komisi Yudisial, D. Kasasi. Nomor 13. Jangka waktu untuk mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sejak diberitahukan secara resmi kepada para pihak adalah A. 24 hari, B. 14 hari, C. 4 hari, D. A, B dan C salah. Nomor 14. Apabila pihak yang dikalahkan dalam perkara banding terlambat mengajukan pernyataan kasasi, maka putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang terlambat pernyataan kasasinya adalah A. Ditolak, B. Dikabulkan, C. Tidak dapat diterima, D. Gugur. Nomor 15. Jangka waktu untuk menyerahkan memori kasasi sejak pernyataan kasasi adalah A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 28 hari. Nomor 16. Memori kasasi dalam perkara kasasi adalah bersifat A. Wajib, B. Sukarela, C. Tergantung kepada pemohon kasasi, D. Tergantung kepada termohon kasasi. Nomor 17. Dalam tingkat kasasi, pemohon kasasi dapat A. Mengajukan hal yang belum pernah diajukan pada tingkat banding, B. Mengajukan hal yang belum pernah diajukan pada tingkat pertama, C. Menambah petitum gugatan pada tingkat kasasi, D. A, B dan C salah. Nomor 18. Mahkamah Agung berwenang memeriksa A. Pembuktian, B. Fakta hukum,
C. Penerapan hukum. D. A, B dan C salah. Nomor 19. Upaya hukum terhadap putusan hakim dalam sengketa tata usaha negara, selain upaya hukum biasa adalah A. Perlawanan. B. Banding. C. Upaya hukum luar biasa. D. Kasasi. Nomor 20. Upaya hukum biasa terdiri dari A. Perlawanan terhadap putusan Versteeg. B. Banding. C. Kasasi. D. A, B dan C benar. Bagi yang telah menonton dengan like dan subscribe channel ini, semoga Anda sehat selalu. Terima kasih.